Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini kita coba bahas tentang ruh ya. Ruh. Ada peristilahan ruh ini termasuk bagian atau salah satu dari makhluk gaya ya, disebut makhluk gaya karena dia tan benda. Tan benda itu kalau secara harfiah itu kan bukan benda. Ekstrimnya itu bendanya nggak ada gitu, tapi yang ada gayanya. Tapi kalau saya nyebutnya itu fungsi ya. Barangnya itu tidak bisa ditangkap oleh indera, oleh alat peralatan, teknologi, tapi fungsinya berperan aktif dalam kehidupan manusia sehari-hari gitu. Kita coba angkat karena berhubungan pembahasan yang sudah disampaikan ayat wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina makunta tadrimal kitabu walal iman. Di situ ada auhayna ilaika ruhan ya. Kami mewahyukan satu ruh gitu. Jadi ilmu disebut ruh di situ. Jadi fungsi ilmu seperti ruh itu disebutnya ruhan min amrina. Ruh dari urusan budaya menurut ajaran kami gitu. Min amrina. Nah, berhubung dengan itu, sekalian saja kita angkat masalah ruh juga dari surat Al-Hijr ya. Surat Al-Hijr. Surat ke-15 ayat ke-28 dan 29. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni khaliqun basyaron. Sampai sini dulu ya. Ini disebut kalimat itu ada 3, ingat ya. Kalimat apa? Kata benda, kata kerja, campuran. Nah, kalau dilihat dari wa'id qola sampai kholikun basyaron, kalimat apa? Kalimat kata kerja. Ada subjek, ada keterangan kerja, ada objek, unsur-unsurnya begitu. Minimal ada subjek dan kata kerja. Itu sudah merupakan kalimat kata kerja. Dan itu juga disebut kalimat sempurna ya. Sudah kalimat lengkap gitu. Di sini yang menjadi kata kerjanya apa? Kola kan? Dari kata kola yaqulu qaulan. Artinya berkata atau menyatakan. It ketika, yaitu ketika subjeknya adalah ini ya. Rabbuka. Tanda kalau dia subjek itu posisinya domah ya. Atau marfu atau rofa. Jadi cara bacanya itu kalau diterjemahkannya itu yaitu ketika pembimbing Anda menyatakan lil malaikati menyatakan kepada para malaikat ya kan. Malaikatun itu bentuk jamak dari malakun. Ya, nih. Bentuk satunya malakun, bentuk duanya malakani, bentuk jamaknya malaikatun. Kalau bentuk duanya itu kan ada di surat Al-Baqarah ya. 102 kalau nggak salah kan.
Malaka ini bibabila Harut wa Marut. Ya kan? Itu bentuk dua itu. Malakun satu, malakani dua, malaikatun jamak. Jadi gimana? Yaitu ketika pembimbing Anda menyatakan kepada para malaikat. Jadi subjeknya robuka, keterangan kerjanya atau kata kerjanya kola, lil malaikatinya itu keterangan tujuannya. Nah, ini jailun khaliqun basharon itu menjadi objeknya ya. Objek itu yang ditentukan. Subjek itu yang menentukan. Subjek itu yang menentukan kata kerja, objek yang ditentukan kata kerja. Ini objek. Ya, ini subjek. Ini kata kerja telah. Jadi kalau dia objek, posisinya harus patah ya. Kalau dia bukan KPN, dia posisi harus patah. Jadi di sini nggak kelihatan patahnya karena dia kalimat. Maksud saya nanti kalau latihan, kalau ini diganti apa gitu, kata benda, dia harus patah ya posisinya. Jadi isi ucapan, ini kan isi ucapan nih. Yang ngomong siapa? Robuka. Ya kan? Yang ngomong robuka. Ngomong kepada para malaikat. Isi omongan ini khaliqun basharon gitu. Jadi isi omongan itu sebagai objeknya. Objek kata kerja gitu. Gitu cara itu lapisan pertama selesai. Nanti di dalam objek ini merupakan kalimat juga di sini. Ya kan? Kalimat apa ini? Ini khaliqun basharon. Ini khaliqun basharon itu kalimat apa? Kalimat kata kerja, kalimat kata benda, atau kalimat campuran? Ini yang kelihatan nih, ini kata benda kan. Pakai inna. Berarti kalimat kata benda kan. Udah lupa ya? Tapi kalau kata benda itu dia kata benda semua gitu. Kalau dia kalimat kata kerja, pasti ada kata kerjanya. Kalau kalimat campuran, keterangan kalimatnya itu merupakan kalimat juga gitu. Itu campuran namanya. Kalau kata kerja ada subjek, objek, keterangan kerja. Jadi kalimat kata benda ya. Unsurnya adalah pokok dan keterangan. Pokoknya adalah ana. Ya, saya. Sesungguhnya aku. Ini keterangannya ya. Kalau dia pakai inna, pokoknya patah, keterangannya doma. Kalau dia nggak pakai inna, pokoknya doma, keterangannya doma. Kalau pakai kana, pokoknya doma, keterangannya patah. Bisa nangkep nggak? Kan di pesantren diajarin kan itu kan, mubtada, khobar, biina, bikana gitu kan. Belum diajarin nih? Udah ajarin loh. Udah ya? Saya ini pakai bahasa Indonesia biar lebih mudah dipahami oleh halayak maksudnya. Kalau pakai bahasa I'rab kan pusing lagi nanti itu. Sekarang kita latihan dikit ya. Kalau
Ini kan gini nih, nanti dulu ya. Ini kholikun ini kata benda pelaku, ya kan? Dari kholako ya luku, belum ada di sini ya. Artinya menciptakan. Kholako ya luku, kholkon. Ya belum ada ya. Artinya menciptakan. Nanti pelakunya kholikun. Nah ini. Kholikun. Di sini patah. Dia menjadi maf'ul bih ya, objek. Objek pelaku. Jadi pencipta manusia gitu. Basarun ini artinya apa? Manusia. Nih. Basarun. Basarun artinya manusia. An-nasu juga manusia, insanun juga manusia. Bedanya kalau basarun dia mau dia perempuan, laki-laki, jamak, tunggal, tetap basarun terus dia. Kalau nasun kan dia jamak dari insanun. Artinya sama manusia. Insanun satu manusia secara pribadi. Nasun manusia banyak. Nah ini basarun mau dia perempuan, laki, jamak, tunggal, tetap basarun gitu. Nah, ini posisinya patah karena dia objek dari pelaku ini. Ya. Jadi objek itu bukan tidak selalu dalam kata kerja. Dalam kata benda pun ada bisa ada objeknya. Contohnya ini ya. Jadi yang menciptakan manusia atau pencipta manusia gitu. Nah, kombinasi ini menjadi sesungguhnya aku akan menjadi pencipta manusia gitu. Itu isi omongan Allah atau Rabbuka kepada para malaikat ya. Sesungguhnya aku akan menjadi pencipta manusia gitu. Sampai sini bisa ditangkap nggak? Akunya itu Allah ya, atau Rabbuka ini. Rabbuka itu maksudnya Allah. Berarti di sini sebelum manusia diciptakan, konteksnya begitu, ya kan? Jadi alam semesta sudah diciptakan, malaikat diciptakan. Nah ini mau menciptakan manusia. Inilah omongan Allah kepada malaikat itu, bahwa sesungguhnya aku Allah akan menjadi pencipta manusia gitu. Itu ya konteks posisi. Ini sebelum manusia berarti ini manusia pertama ini. Ya. Berarti ini manusia mau menciptakan manusia pertama di muka bumi. Ya. Ini kholikun basyaron. Sesungguhnya aku akan menjadi pencipta manusia. Itu pakai inna ya. Kembali lagi ke masalah bahasa ya. Pakai inna. Sekarang kalau pakai kana. Kalau pakai kana berarti pokok kalimatnya doma, keterangan kalimatnya fathah. Berarti gimana kalimatnya kalau pakai kana? Kuntu kholikon. Ya. Kuntu kholikon tetap gak? Tetap, karena dia objek ya. Kuntu kholikon basyaron. Kalau tanpa ina dan kana, ana kholikun basyaron. Coba, ana kholikun basyaron. Itu kalau nggak pakai ina dan kana. Kalau pakai ina, ini kholikun basyaron. Kalau ananya diganti dengan Allah, innallah ha hu hi. Mana ada innallahu? Innallaha. Dia kan patah. Kalau pakai inna, pokoknya patah, keterangannya doma. Kalau pakai kana,
pokoknya doma, keterangannya patah. Kalau nggak pakai inna dan kana, pokok doma, keterangan doma. Begitu teorinya itu. Berarti kalau pakai kana tapi ananya diganti Allah, menjadi apa? Bagaimana kalimatnya? Kana Allahu kholiqon basaron gitu. Kana Allahu kholiqon basaron. Nanti ditulis ya. Di apa? Buat latihan gitu. Itu kalau ananya diganti dengan Allah. Kayak sedikit ya latihan ya. Sambil-sambilan kan nggak apa-apa kan, biar sekelebatan tetapi dilewati. Ngerti nggak maksud dilewati? Kalau jalan tuh dilewati berarti melalui, bukannya dijauhi ya, tapi dilewati. Artinya berarti melalui. Pengertiannya begitu. Maksudnya harus lewat itu gitu. Itu namanya melalui ya. Kalau kita mau ke Karang misalnya, Tanjung Karang, lewat Candi Mas gitu. Dia harus melalui Candi Mas. Ya kan? Harus melalui, harus lewat. Begitupun latihan. Bahasa juga begitu. Untuk mencapai makna harus melalui bahasa, harus mengerti bahasa dulu gitu. Dia kalau nggak mengerti bahasanya, kata bahasanya, jangan harap bisa mencapai makna gitu. Kayak kita mau ke seberang, bahasa itu ibarat jembatan atau perahu, ya kan? Dia harus pakai perahu. Atau bahasa itu ibarat badan kita alat untuk berenang. Itu peralatan juga. Itu yang dimaksud dengan alat ya. Tapi harus pakai alat untuk menyeberang. Kalau nggak pakai alat ya namanya ajaib ya. Teling langsung. Itu kan ajaib namanya begitu. Harus pakai jembatan, bikin jembatan dulu gitu. Kalau udah sampai seberang mah jembatannya nggak usah dibawa-bawa lagi karena sudah mengerti. Gitu. Artinya teori-teori bahasa kalau sudah mengerti maknanya, dia sudah menjadi bilisani kaumi gitu. Menjadi lisan percakapan sehari-hari gitu. Gitu ya. Diulang lagi, yaitu ketika pembimbing Anda menyatakan kepada para malaikat, sesungguhnya aku akan menjadi pencipta manusia min solosolin min hamain masnun. Min solosolin ini rumusan solosol ya, sengaja tidak kita terjemahkan karena ini kan posisinya di awal sebelum manusia diciptakan. Dia masuk dalam tahapan yang tidak bisa diusut ya. Peristilahnya ada dikasih sama Allah, cuman nggak bisa diusut, tidak bisa dieksperimenkan. Mana ayatnya? Hal ata alal insani hinun minad dahri lam yakun syai'an madhkuran. Bukankah telah datang alal insan atas kepada manusia satu periode, dalamnya ada tahapan yang sesuatu itu tidak bisa disadari, tidak bisa dieksperimenkan gitu. Jadi ada tahapan dalam penciptaan alam semesta, semesta angkasa dan bumi, baik organis maupun biologis. Di biologis itu manusia, hewan, tumbuhan, ada tahapan yang tidak bisa dieksperimenkan. Nanti yang bisa dieksperimenkan itu mulai dari nutfah ya, ini ya. Nutfatun. Jadi sebelum nutfah itu sperma, kalau di kamus itu artinya sperma. Nanti ya kita lewatin ini, kita bahas. Jadi penerjemahannya
Daripada nanti menimbulkan perdebatan, misalnya kan kita artikan tanah liat misalnya. Nanti orang pada nyari tanah liat yang mana gitu, bikin manusia itu kan. Apa dibikin pakai alat apa gitu. Itu namanya kan eksperimen gitu. Daripada nanti yang enggak, lebih baik kita kembalikan kepada peristilahan asalnya gitu. Jadi dari rumusan sol-sol gitu aja. Dari rumusan sol-sol, nah rumusan sol-sol ini dari rumusan hamaim masnun. Gitu aja terjemahnya itu. Jadi Allah akan menjadi pencipta manusia, di mana manusia itu dari rumusan sol-sol, yaitu dari rumusan hamain masnun, gitu ya. Itu ayat yang ke-28. Ini terkait kholikun basaron, penciptaan basaron, manusia sebagai makhluk biologis. Nah, ayat selanjutnya, ayat ke-29 ini, maka, nah, dari ayat sebelumnya, maka apabila sawaituhu, ya, wa faidza sawaituhu, sawaituhu ini dari kata sawa yusawi taswiyatan, artinya memproses sampai sempurna, ya. Itu arti sawa yusawi taswiyatan. Kalau sawa itu kata kerja bentuk telah apa sedang? Sawa itu. Telah. Berarti dari sini tasrifnya kan? Sawa, sawaya, sawau. Sawat, sawata, sawaina. Sawaita, sawaituma, sawaitum. Sawaiti, sawaituma, sawaitunna. Sawaitu, sawaina. Berarti subjeknya adalah apa? Ana. Aku. Maka apabila aku telah memproses sampai sempurna, memprosesnya, ada objeknya di sini ya, hu-nya kemana? Sini lagi. Basaron min solsolin min hamain masnun tadi. Jadi maka apabila aku telah memprosesnya, proses manusia tadi sampai sempurna, wa nafakhtu apa? Dari kata nafakho dan fuhu nafkhon, artinya meniup. Kalau nafakhtu kata kerja telah, subjeknya apa? Ana juga kan? Iya. Coba ditasrif. Nafakho, nafahu, nafakhot, nafakhota, nafakhna, nafakhta, nafakhtuma, nafakhtu, nafakhti, nafakhtuma, nafaktunna, nafakhtu, nafakhna. Berarti subjeknya ana. Aku juga ya. Jadi di sini aku, di sini aku. Gitu. Ini bisa latihan juga nanti itu. Ananya diganti misalnya huwa gitu kan. Kalau diganti huwa apa? Faida sawahu wa nafakho gitu. Nah kan? Faida sawahu wa nafakho. Sampai sini aja ya, fihi gitu. Faida sawahu wa nafakho fihi gitu. Kalau dia ganti nahnu,
Fa idza sawainahu wa nafakhna fihi gitu. Kalau anta fa idza sawaitahu, ya kan, wa nafakhta fihi, ya. Maka apabila aku telah memprosesnya sampai sempurna dan meniupkan padanya min ruhi, ruh ciptaanku. Jadi meniupkan ruh ciptaanku padanya gitu. Ulangi. Maka apabila aku telah memprosesnya sampai sempurna dan meniupkan ruh ciptaanku padanya, maka qa'u bentuk apa itu? Di sini belum nih. Oh ini ya. Waqa'a yaqa'u wuqu'an. Artinya jatuh, ya. Jatuh. Kalau faqa'u bentuk apa? Bentuk perintah. Waqa'a yaqa'u wuqu'an. Pelakunya waqi'un. Penderitanya mauqu'un. Ya kan? Buduk awal waw kan? Mauqu'un. Perintahnya gini aja dia. Kok gitu aja. Kok anta. Kalau antumannya ko'a, antum ko'u. Ini ya. Ini datanya. Ini anta berarti. Ini ada objeknya. Objeknya sajidin. Ya. Sajidin. Jatuh sujudlah kalian padanya gitu. Atau bersimpuh sujudlah kalian kepadanya. Kepada siapa? Hu-nya kemana? Ke manusia lagi. Basarun ini. Jadi malaikat disuruh bersujud kepada manusia gitu. Bersujud malaikat kepada manusia ini jangan dipersepsikan menurut kemampuan berpikir kita sendiri-sendiri ya. Harus buru-buru dibawa ke ayat lain biar enggak pikirannya kemana-mana. Nanti ada ayat subhanallahi amma yasifun. Jadi maha suci Allah dari apa yang mereka gambarkan. Jadi gambar ini enggak gitu. Faqa'u lahu sajidin. Jadi faqa'u lahu sajidin. Bersimpuh sujudlah kalian kepada manusia itu gitu. Maksudnya gimana? Bersimpuh sujud atau bersujud kepada manusia gimana? Kalau gambaran kita kan pasti sujud begitu ya. Ya kan? Jadi manusia, malaikat sujud begini gitu ya. Itu namanya kan persepsi kita masing-masing ya. Tapi kalau dibawa ke ayat-ayat lainnya itu nanti kita akan dapatkan hubungan Allah terhadap seluruh pasti alam, seluruh alam semesta. Ada juga hubungan Allah terhadap
hubungan antar sama ciptaannya gitu. Itu teorinya begitu, tapi kan bingung ya kalau diteorikan begitu. Lihat di ayat ini aja kalau enggak. Innalladzina qalu rabbunallahu tsumastaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu. Itu nanti kita bahas lah nanti itu di kesempatan lain. Sesungguhnya orang-orang yang berkomitmen atau menyatakan pembimbing kami adalah Allah, tsumastaqamu, kemudian mereka istiqomah, niscaya tatanazzalu alaihimul malaikat. Malaikat akan turun terus-menerus. Jadi syaratnya komitmen, konsisten bahwa pembimbing hidup manusia adalah Allah, kemudian konsisten, itu malaikat akan turun membantu gitu. Itu namanya hubungan antar sama ciptaan Allah gitu. Jadi yang dimaksud dengan malaikat bersimpuh sujud kepada manusia itu adalah berpartisipasi kepada orang-orang yang berkomitmen, berkonsisten bahwa pembimbing hidup itu adalah Allah dan mau atau mengarah kepada tujuan ihsan atau fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Malaikat turun terus-menerus ya. Jadi berpartisipasi menggolkan tujuan manusia yang tadi, manusia yang alladzina qalu rabbunallahu tsumastaqamu dan seterusnya itu gitu. Makanya di kalimat akhirnya itu ada fala takhafu wala tahzanu wa abshiru bil jannatil lati kuntum tu'adun. Jangan khawatir, jangan gundah gulana. Ya. Jadi begitu. Jadi ada kalau misalnya posisi ini alladzina qalu ya, misalnya alladzina qalu. Ayat 1 ini aja udah cukup mewakili ya. Rabbunallah. Sumas taqamu. Ini ke arah di dunia sana. Orang-orang yang menyatakan pembimbing kami adalah Allah, kemudian istiqomah, konsisten. Jadi tatanazzalu alaihimul malaikat, baru turun malaikat. Jadi malaikat turun berpartisipasi kepada orang-orang ini gitu. Bukan kepada orang-orang yang alladzina kafaru ya. Tapi hanya kepada yang alladzina. Soalnya di data Quran enggak ada malaikat turun kepada alladzina amanu misalnya gitu. Alladzina kafaru gitu enggak ada. Kepada alladzina amanu turunnya. Berarti konteksnya itu berpartisipasi gitu ya. Iya, sujud tadi ya. Sujud itu. Kan ada yang in alam taro annallaha yasjudu lahu man fis samawati wa man fil ardi. Tidakkah Anda melihat bahwasanya Allah dipatuhi, yasjudu juga di situ. Man fis samawati wa man fil, semesta angkasa dan bumi ini mematuhi kebijakan Allah. Itu yang saya katakan tadi itu hubungan Allah terhadap seluruh ciptaannya. Kalau ini hubungan Allah terhadap hubungan antar sesama ciptaannya. Jadi garisnya itu B ke C gitu loh. Kalau yang ayat tadi itu A ke BC, ABC gitu. Metodenya begitu.
Allah tetap disertakan di situ karena di sini kan perintah di sini kan. Yang memerintahkan siapa? Allah. Sasaran perintahnya antum di sini kan. Malaikat. Berarti malaikat turun itu dalam rangka memenuhi perintah ini. Sujudnya kepada manusia, inilah sujudnya gitu. Sujud kepada alladzina qalu rabbunallahu tsumastaqamu. Jadi makna dari faqa'u lahu pemenuhannya, pemenuhan faqa'u lahu sajidin itu adalah tatanazzalu alaihimul malaikat kepada alladzina qalu rabbunallahu tsumastaqamu. Gitu. Ngerti enggak? Itu namanya sujud. Dalam persepsi ayat ini ya. Kalau pakai persepsi pribadi, itu tadi nanti sujud begitu. Makanya nggak bisa Quran itu dipersepsikan secara pribadi. Ya kan? Ini yang memerintahkan Allah, yang sasaran perintahnya malaikat. Berarti kan malaikat nurutin perintah Allah berarti memenuhi perintahnya kan? Bagaimana bentuk pemenuhan perintah malaikat dari Allah atau pemenuhan perintah Allah kepada malaikat itu, yaitu tatanazzalu alaihimul malaikat. Malaikat turun terus menerus kepada ini kan gitu. Itulah kepatuhan. Ngerti nggak? Ya sama aja, itu alam semesta juga bukan fisik. Dia tuh gerak, patuh berbuat. Alam semesta beredar, berputar menurut kebijakan Allah. Itu sujud namanya. Patuh ya. Itu namanya patuh. Nah, kita sujud salam satu itu simbol ya. Simbol kepatuhan namanya itu. Sujud juga. Pada hakikatnya itu dalam kehidupan sehari-hari mematuhi perintah menjadi larangan apa yang ada dalam Al-Quran gitu. Itu namanya bersujud. Disimbolkan dengan sholat itu. Sujud dengan 7 ini ya. 7 apa namanya? 7 titik. Kalau di hadis tuh ini 2, 4, 6, 7. Hidung enggak. Itu 7 titik. Itu simbol-simbol. Sampai sini ada pertanyaan enggak? Di orang tadi malaikat turun berpartisipasi tadi. Iya. Mukmin itu kan memenuhi perintah waratil Quran tartilan. Memenuhi perintah suruh belajar, tujuannya ujung-ujungnya membangun atau mencapai fid dunya hasanah. Ya kan? Nah, itu ada peran serta gitu loh. Ada partisipasi dari malaikat terhadap orang-orang mukmin tersebut. Apa partisipasinya malaikat? Yaitu tatanazzalu alaihimul malaikat. Alla takhaufu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati lati kuntum tu'adun. Itu salah satunya. Di ayat lain banyak lagi nanti. Lillahi junudus samawati wal ard. Nanti kan dikupas banyak ini malaikat kemampuannya. Wa taral malaikata hafina min haulil arsy. Ya kan? Berkeliling di sekitar bangunan semesta angkasa dan bumi ini. Itu kemampuan itu untuk mendukung, dalam arti kan berpartisipasi berarti kan, mendukung tujuan mukmin ke arah dunia hasanah gitu. Ya kalau kasarnya ngomongin dekingan lah gitu. Dekingan kita itu malaikat. Kalau ini tapi menjadi alladzina qalu rabbunallah tsumastaqamu, syaratnya ini. Ya kalau nggak begini jangan harap. Jadi malaikat itu nggak dipanggil ya. Nggak dipanggil kayak jalangkung gitu ya. Jangan berpersepsi begitu. Dengan memenuhi syarat ini, malaikat datang.
Jadi cara ngundangnya itu begitu. Paham nggak? Nggak paham. Nggak paham di mana? Malaikat tuh bukan. Tahu kalau itu mah. Hah? Tapi gimana sih malaikat partisipasi? Malaikat kelihatan. Nggak kelihatan. Atas Dia tan benda. berpartisipasi. Benda itu nggak bisa ditangkap. Cuman fungsinya ada nggak fungsinya itu? Ya, malaikatnya. Fungsi malaikat ada nggak? Apa itu? Fungsinya, fungsi malaikat ada nggak? Orang bisa mati itu dari mana? Kok dari hidup bergerak tiba-tiba diem, pluk. 1 detik itu bisa jutaan itu, 1 dunia itu yang meninggal itu. Bisa nggak ditangkap? Segala sesuatu yang bergerak atau tidak bergerak pasti ada yang berperan di dalamnya itu. Berperan, ada yang berperan. Kayak jangankan malaikat ya, virus yang nggak kelihatan. Ya nggak kelihatan tuh virus tuh. Sampai sekarang kan corona nggak kelihatan itu. Virusnya itu. Cuman bisa nggak ngerusak tubuh itu? Bisa kan? Nggak kelihatan, tapi perannya ada gitu, fungsinya. Coba dicerna dulu. Itu yang disebut oleh naturalis itu faktor X ya. Faktor X. Barangnya itu nggak ada, yang ada gayanya atau dimensinya lah gitu. Kalau saya biasa lebih enak nyebutnya fungsi ya, fungsinya ada gitu. Kita nggak perlu mempermasalahkan fisiknya, ngapain? Contoh lain misalnya kita, ini tanah depan ini misalnya kan, kita waktu ngerantau ke Jakarta posisi begini tanah. Begitu kita ke Jakarta, digaraplah oleh misalnya Abi gitu, digarap. Pas kita pulang dari Jakarta, Abi tuh udah nggak ada di sini. Asumsi kita atau keyakinan kita, ini pasti ada yang garap ini. Walaupun waktu kita lihat dia nggak ada. Tapi kan kita nggak mempermasalahkan siapanya. Ini pasti ada yang garap nih, ada yang nanam dulu nih, gitu. Nggak mungkin dia nggak ada yang nebar, apalagi rapih kan, singkong berjejer gitu kan. Tapi orangnya nggak ada. Kakek kita misalnya udah meninggal gitu kan. Waktu kita pergi itu kakek kita masih hidup. Begitu kita balik, kakek sudah meninggal, tapi bekasnya masih ada misalnya kan, tanah berjejer gitu. Oh ini pasti ada yang garap ini nih, gitu. Itu cara memahaminya begitu. Berarti yang pesawat itu malaikat sama jin. Ya, itu sudah dirancang. Malaikat itu memenuhi perintah ini, memenuhi perintah bersimpuh sujud, turun terus menerus kepada orang-orang yang berkomitmen dan berkonsisten seperti ini. Hanya itu tugas. Itu salah satu tugas dia ya. Kalau ini nggak ada, ya malaikatnya nggak ada. Kalau ini ada, malaikatnya turun, gitu. Jadi nggak dipanggil dia, malaikat tuh nggak dipanggil. Dia datang memenuhi perintah ini kepada yang ini, gitu. Ngerti nggak? Jadi tugas kita apa? Adakan ini kan gitu. Ini jangan ngarepin malaikat, datang jangan. Ini aja urusin ini. Datang sendiri dia, gitu. Nggak disuruh. Nggak kita suruh, datang sendiri, gitu. Karena malaikat patuhnya kepada ini, Pakou, gitu. Kadang-kadang orang kan ngurusinnya kan, wah biar malaikat datang ah, gitu. Ngurusinnya malaikatnya. Seharusnya ininya. Oh malaikat kan nggak usah diurusin, dia pasti datang. Karena dia patuh memenuhi perintah ini. Jangankan malaikat, alam semesta bisa tunduk patuh juga loh. Bisa dikerahkan semua, itu kan lillahi junudi samawati wal ard, tentara Allah itu.
Selama kita ini kuncinya ini ya. Tapi di sini memahami juga jangan singkat. Jabarannya kan banyak di sini. Yang dimaksud dengan menyatakan Tuhan kami adalah Allah. Tuhan kami begitu aja begitu. Nah, begitu aja. Udah cukup. Terus istiqomah gitu. Enggak sesimpel itu gitu. Ya contohnya lah, waratil Quran atatilan. Studilah Quran di malam hari. Yang memerintahkan siapa? Allah. Sasaran perintahnya kita kalau kita ngebaca itu. Kalau kita memenuhi berarti dan kita terus menerus memenuhi perintah itu, namanya konsisten. Tapi kalau setengah ke sini, setengah ke situ, setengah ke sana, setengah studi, itu namanya nggak istiqomah itu. Dalam memenuhi perintah itu. Istiqomah itu tangguh, tetap kokoh, tidak bergeming gitu. Kalau masih berat nonton TV, masih berat main HP misalnya kan. Daripada misalnya ngapal ayat, belajar Quran gitu. Itu kan namanya nggak istiqomah. Ya luas ya. Jadi yang dikatakan istiqomah. Jadi pembimbingnya itu hanya Allah. Gitu. Yang namanya hanya Allah berarti hanya ayat-ayat Allah di sini. Gerak hidup kita sehari-hari seluruhnya itu atas dasar perintah Allah. Walaupun Allah memerintahkan kita dengan cara bercerita, dengan cara bertanya. Dalam Quran kan banyak itu. Ada bentuknya cerita, ada bentuknya bertanya, ada langsung merintah, ada langsung larangan. Itu semua perintah larangan sebenarnya. Cuma cara memerintahnya aja yang beda. Dengan cara macam-macam, membuat perumpamaan, segala macam kan. Itu yang dimaksud dengan istiqomah ya. Yang dimaksud dengan Rabbun Allah ya. Jadi Rabb kita itu adalah Allah. Allah ngomongnya dalam Al-Quran gitu. Berarti perintah-perintah Allah dalam Al-Quran itulah yang menjadi pembimbing kita gitu. Rabb. Itu kalau dijabarkan begitu. Bisa ditangkap gak lagi? Nah ini ya. Ini kalau kembali ke masalah ruh ya. Ini kan yang mau ditangkap tadi kan masalah ruh ya. Ada ruh biologis, ada ruh budaya. Kalau di sini, kalau dilihat dari ini khaliqun basaron, nah ruhnya ini, ya, ruh ya ini. Itu ruh biologis ya. Karena itu kan pencipta manusia secara biologis. Tapi kalau dilihat dari kalimat selanjutnya, faqa'u matayasaro faqa'u lahu sajidin, itu ruhnya ruh budaya. Karena berkaitan dengan ilmu ya. Ayat kemarin itu wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina. Jadi wahyu Allah atau ilmu Allah itu disebut ruh. Ya kan ruh untuk iman gitu. Ma kunta tadrimal kitabu walal iman. Anda tidak menguasai apa itu Alkitab sama dengan Anda tidak menguasai apa itu pandangan dan sikap hidup. Dengan adanya ruh berarti kitab masuk menjadi iman kita gitu. Jadi seperti ruh ilmu itu. Jadi cara ngelihatnya begitu ya. Ruh dilihat dari kholikun basaron itu ruh biologis yang ditiupkan. Ruh dilihat dari faqa'u lahu sajidin itu ruh budaya gitu. Masuk nggak?
Ruh pembangkit budaya itu. Ya bisa, penggerak budaya. Budaya itu iman ya. Budaya iman itu ilmu. Quran. Maksud tatrimal kita balal iman tadi. Ya. Apabila Anda tidak menguasai isi kitab, sama aja tidak bisa berpandangan dan bersikap iman. Tidak menguasai apa itu pandangan dan sikap hidup. Nah ini ya, Benar, ayat kan? ini. Konsep yang nggak dikuasai, bisa nggak berpandangan dan bersikap? Pak. Itu belum dibahas ayat itu ya? Belum pernah kan itu ya? Nantilah minggu depan nih. Kalau di sana tuh udah, di Kota Bumi udah ayat itu. Ini dulu dah ya. Nah, khusus untuk ruh biologis ya, kita angkat hadis ya. Nih, sebenarnya di surat Al-Mu'minin juga ada itu kan, Ya, penciptaan manusia itu. Nah, kita angkat hadis ini. Ini masalah penjumlahan penciptaan manusia dalam perut ibu. Ya. Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yauman nutfatan. Sesungguhnya setiap kalian yujma'u, jama'a ya jama'u jam'an, mengumpulkan, menjumlah, ya kan? Menjumlah. Ini bentuk pasif ya. Kalau bentuk aktifnya menjumlahkan, menjumlah. Kalau bentuk pasifnya berarti dijumlah, ya kan? Atau dijumlahkan gitu. Jadi terjemahannya gimana? Sesungguhnya setiap kalian penciptaannya dijumlahkan di dalam perut ibunya gitu. Arba'ina itu 40 ya, arba'una. Ya, 40. Sohe kan ya di sini? Kalau hadis arba'in udah pasti sohe ya. Yauman hari ya. Ini arba'una 40. Yaumun hari, berarti 40 hari. Sesungguhnya setiap kalian penciptaannya dijumlahkan di dalam perut ibunya 40 hari. Nutfah. Gitu. Jadi nutfah arba'ina yauman. Itu nutfah ya. Nutfah itu apa? Kalau di kamus artinya air mani atau sperma ya. Kalau saya nggak pakai ini ya. Kalau saya ngelihat dari doa waktu ketika bersetubuh keluar sperma, doanya ini ya, untuk yang suami istri. Allahumma ja'al nutfah tanah zurriyatan thayyibatan. Udah begitu aja doanya dia. Ini doa setelah keluar. Kamu orang belum ada nikah sih ya, jadi
Bingung juga ngejelasinnya ini. Tapi ya ini yang pendidikan ini. Nanti kalau nikah berhubungan badan nih, kalau laki-laki harus doa ini ya. Biar anaknya tuh keturunannya itu thayyib. Tuh. Nah, yang kita mau ambil di sininya nih ya. Di sini ada nutfatana ya. Nutfah kami. Kan gini. Ya Allah, jadikanlah nutfah kami. Ini doa Nabi Muhammad ya. Jadikanlah doa kami keturunan yang baik. Nah, nutfah kami itu berarti nutfah Nabi Muhammad dan istrinya kan? Kan kami. Berarti di sini paduan sperma plus ovum. Gitu. Jadi nutfatun itu sama dengan paduan sperma dan ovum ya. Sesungguhnya setiap kalian penciptaannya dijumlahkan dalam perut ibunya 40 hari, yaitu paduan sperma plus ovum. Kemudian dia menjadi gumpal alaqotun ya, gumpal darah. Misla zalik. Apa ini? Ini patahnya patah zorof ya. Keterangan waktu ya. Pada waktu semisal itu gitu. Berarti sama dengan ini 40 juga gitu loh. Nutfah 40 hari ya kan. Terus sumayakunu alaqatan misla dzalik, sama juga berarti kan? Benar enggak? Puluh hari juga kan berarti kan? Misla dzalik itu maksudnya pada waktu semisal itu, seumpama itu, seperti itu sama maksudnya gitu. Sumayakunu mudgotan. Ini 40. Mudgotan itu apa? Gumpal daging ya. Mudgoh juga misla dzalik. Sama juga seperti itu. Waktunya maksudnya ya. Jadi nutfah. Oh ini kok sama nih. Ini alaqoh ya. Habis alaqoh, mudgoh, ya kan? Berarti kalau dijumlah berapa ini? 120 hari sama dengan berapa bulan? 4 bulan. Nah, setelah itu baru summa yursalu ilaihil malaku. Kemudian malaikat diutus kepadanya selanjutnya meniupkan ruh padanya gitu. Jadi setelah 4 bulan baru ada ruh gitu ya. Ditiupkan ruh. Nah, itu ruhnya ini maksudnya ruhnya itu ini ruh biologis ya. Lihat dari konteks urutan ada nutfah, alaqoh, mudgoh ya kan. Kalau roh budaya nggak bicara masalah itu ya, bicara masalah ilmu. Konteks ayatnya itu kayak fa'auhayna ilaika ruhan bin amrina. Di situ ada makunta kitab, ada iman. Jadi konteksnya konteks ilmu di situ ruhnya gitu. Dia nggak ngomongin apa? Nggak seperti ini ya, ngomongin urutan-urutan sampai di jumlah segala macam itu secara biologis fisik ya.
Nah itu ya, ini hadis khusus berbicara masalah ruh biologis. Jadi intinya ruh itu ada dua ya. Ruh biologis, ini ruh budaya. Gitu. Ngambilnya dari ayat itu tadi. Sampai sini ada pertanyaan? Yang ngomongin ruh aja panjang kan? Itu baru 2 ayat. 2 ayat ini hadis kan? Belum nanti ngomongin malaikat, nanti banyak lagi ayatnya itu. Yang jelas nanti ada makhluk-makhluk ciptaan Allah yang tidak bisa ditangkap, tetapi fungsinya ada gitu. Ya. Tidak bisa ditangkap oleh indera, oleh teknologi. Coba aja dipoto tuh malaikat, bisa nggak itu? Oh di YouTube tuh banyak itu malaikat itu. Gitu kan kata. Ruh. Kalau bisa ditangkap ya nanti mereka bikin teknologi itu. Itu kan bagaimana coding itu bisa menangkap visual, membentuk satu visual itu. Mereka nanti bikin dari coding itu. Jadi ketika mau mati, tungguin aja kan. Ketika ruhnya terbang, tangkap. Nanti dulu kamu gitu. Masukin lagi gitu. Gitu. Bisa kan begitu kan? Kalau bisa ditangkap. Kalau kenyataannya nanti, entah 10 tahun, 20, 30 tahun lagi, malaikat bisa ditangkap, ruh bisa ditangkap, saya tinggalin nih Quran. Berarti bohong ini. Bohong mana kamu? Ya namanya ilah ala ajarin musaman segala macam itu nggak ada yang tahu kematian, ruang dan waktu segala macam itu berarti bohong gitu. Artinya apa? Manusia berarti bisa mengatur masalah ruang dan waktu, bisa diatur kapan matinya, di detik keberapa menit mati, di jengkal bumi mana matinya, bisa diatur semua oleh manusia. Berarti Quran ini bohong. Ya. Gitu. Jadi kalau setelah tahu begini kan enak kan, ngelihat di YouTube kan banyak itu. Ya. Ada video-video yang ada sayapnya itu kan terbang-terbang itu. Terus malaikat ditangkap pakai foto, di samping itu ada kan. Di apa itu? Di masjid kan ada banyak kan? Banyak itu. Ada berjubah, bersinar gitu kan. Cepret, tangkap. Saya tuh kebetulan kan tahu lah fotografi itu. Bagaimana cara kerja coding itu bisa menangkap suatu materi gitu. Itu coding semua itu. Coding itu nanti bisa bikin robot segala macam yang bisa menangkap materi, bukan sekedar gambar itu. Bisa menangkap malaikat berarti nanti suatu saat nanti itu. Yang tadi di fotonya itu di sebelahnya ada gambar itu kan. Gambar malaikat katanya kan ada kan. Pernah lihat gak sih kalau di Facebook itu? Nggak pernah nonton Facebook sih. Itu kan yang enggak aja itu, gambar-gambar begitu tuh. Udah gitu yang bawain sekelas ini lagi. Orang-orang Islam, saudara-saudara sendiri gitu. Itu ngeri juga itu. Kalau angin mah enak. Tangkap pakai plastik kan, plop. Puter. Ada anginnya kan? Jadi malaikat kalau sekarang belum katanya kan, nanti suatu saat ini udah bisa dipoto nih soalnya nih sekarang kan. Lebih canggih nanti bakal bisa lebih canggih lagi nanti nih. Alatnya nanti lebih canggih lagi gitu. Sama juga ruh juga begitu. Jin bisa ditangkap semua itu. Bisa ditangkap nanti itu. Itu. Ada lagi nggak pertanyaan? Saya rasa itu dulu ya, kalau nggak ada. Oh ya, judul tadi. Ya judul itu tentang, itu kan para malaikat sujud pada Adam, diperintahkan. Ya itu. Partisipasi itu maksudnya. Adam itu kan manusia. Ya lari ke sini juga. Artinya bukan sujud begitu ya. Iya, dia ini kan umum ini. Sujud kepada Adam.
Ini Aladina Qalu itu dari mulai zaman dulu sampai nanti ini tetap manusia. Basarut juga begitu. Dia berlaku umum, menyeluruh gitu. Mau manusia di zaman kapanpun tetap yang berlaku itu. Berarti para malaikat itu berpartisipasi kepada sunahnya Adam begitu. Iya. Oh, ya. Itu sujud. Sama kayak di Nabi Yusuf ya. Ya abati ini ro'a itu ahada asyara kaukaban wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Lihat gitu. Aku melihat 11 bintang, Ya, matahari, bulan, semua sujud kepadaku. Itu maksudnya semua itu berpartisipasi gitu. Semua ikut serta membantu dalam menggolkan mencapai dunia hasanah gitu. Itu maksudnya. Jadi jangan melulu ketika mendengar istilah sujud langsung orientasinya langsung ke fisik. Itu juga sujud juga gitu loh. Itu simbol dari cerita ini gitu. Ya. Saya rasa itu ya. Nggak ada lagi. Kita akhiri, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.